Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Priya Ramdhani dari 12 MIPA 1, absen nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surausmana dari kelas 12 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Putra Pamungkas dari 12 IPA 1. Nomor absen saya 7. Perkenalkan, saya Maureen Aditya Maharani dari kelas 12 MIPA 1, absen nomor 18. Nama saya Rizky Febriansyah dari kelas 12 MIPA 1, absen 31. Nama saya Wildan Athalah Firdausi dari kelas 12 MIPA 1, absen 35. Jadi kali ini saya akan menjelaskan kenapa Abdurrahman Wahid bisa menjadi presiden. Jadi pada pemilihan presiden Indonesia tahun 1999, Abdurrahman Wahid menang dengan total perolehan 53,28% pada pemilihan presiden tahun 1999. Tapi yang menarik dari hal tersebut ialah pada pemilu Megawati lah yang dijanjikan akan menang menjadi presiden pada tahun tersebut. Tetapi pada tahun 1999 pemilihan presiden tidaklah melalui rakyat, tetapi melalui sistem pemilihan oleh anggota MPR. Pada awal pemilihan, Megawati masih unggul atas Abdurrahman Wahid atau bisa disebut Gus Dur. Tetapi pada akhir-akhir datanglah poros tengah yang membuat Abdurrahman Wahid menang atas Megawati. Pasangan Wapres Abdurrahman Wahid, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dia itu menjabat selama 2 tahun, dari 20 Oktober 1999 sampai 21 Juli 2001. Di sini saya akan menjelaskan berasal dari partai mana Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid berasal dari partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau merupakan salah satu tokoh Muslim Indonesia. Oleh karena itu, beliau sangat dipercayai untuk memimpin partai tersebut hingga beliau diangkat menjadi presiden pada 20 Oktober 1999. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama itu ada di bidang politik. Yang pertama menentang rencana pencabutan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah RI. Yang kedua, penundaan bantuan IMF. Yang ketiga, membangun kembali citra Indonesia di luar negeri seperti menyiapkan program PR dan marketing, lalu menugaskan special invoice. Dan keempat, ada kampanye HAM dan demokrasi Indonesia seperti memanfaatkan perkembangan kontemporer. Selanjutnya, kebijakan di bidang ekonomi, seperti yang pertama diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001. Yang kedua, penajaman visi ekonomi. Yang ketiga, rekonsiliasi dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan negara donor. Yang keempat, penajaman restrukturisasi perbankan, BUMN, dan sektor real. Yang kelima, realokasi subsidi seperti prioritas pada sektor rawan krisis termasuk kesehatan. Kebijakan yang ketiga yaitu di bidang pendidikan dan sosial budaya. Yang pertama, penajaman program jaminan pendidikan dan kesehatan seperti meyakinkan wajib belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara. Yang kedua, membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara. Yang ketiga, penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan di bidang hukum. Yang pertama, membentuk Badan Reformasi Hukum. Yang kedua, menginventarisasikan kasus-kasus korupsi besar dan pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya. Yang ketiga, penataan institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, meliputi struktur personil, kompensasi, dan mekanisme kerja dan sebagainya.
Yang terakhir, kebijakan di bidang militer, yaitu solusi penyelesaian konflik di Aceh tanpa Kodam. 70.000 tentara organik di Aceh yang melakukan operasi militer melalui Inpres nomor 4 tahun 2000. Peristiwa-peristiwa penting pada masa jabatan Abdurrahman Wahid, yaitu yang pertama, harga beras menjadi stabil. Yang kedua, beras yang dipasarkan adalah beras produk lokal. Yang ketiga, ekonomi Indonesia meningkat menjadi 7,5%. Selanjutnya yang keempat, hutang negara terus menurun. Yang kelima, peningkatan gaji PNS menjadi 2 kali lipat. Yang keenam, ekspor terus meningkat menjadi 2 kali lipat. Yang ketujuh, ekonomi Indonesia terus stabil. Yang kedelapan, proyek Pak Habibie yang awalnya rugi ratusan miliar menjadi untung 14 miliar hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Di sini saya bakal ngejelasin kenapa Abdurrahman Wahid lengser. Abdurrahman Wahid kian kehilangan citranya di masyarakat karena beberapa kebijakannya yang kontroversi. Lalu Abdurrahman Wahid dengan tegas ia mengatakan bahwa tidak akan mau didikte dan hanya mau jajaran jajaran kabinetnya diisi oleh orang-orang kepercayaannya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan akhirnya Gus Dur lengser karena kurangnya kekuatan politik yang dimilikinya. Sekian. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.